Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rezeki Aulia Putri dari S1 Kebidanan Stikes Desa Sentika Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Kata integumen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen atau biasa disebut kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya, dan merupakan organ yang paling luas, di mana orang dewasa luasnya mencapai lebih dari 19.000 cm. Sistem integumen meliputi kulit dan derivatnya. Kulit yang sebenarnya adalah lapisan penutup yang umumnya terdiri atas dua lapisan utama yang letaknya di sebelah luar jaringan ikat kendur. Sedangkan derivat integumen meliputi struktur-struktur tertentu yang secara ontogeni berasal dari salah satu dari kedua lapisan utama pada kulit yang sesungguhnya, yaitu epidermis dan dermis. Fungsi integumen: 1. Sebagai pelindung atau proteksi terhadap mikroorganisme, penarikan atau kehilangan cairan dan zat iritan kimia maupun makanan. 2. Eksteroseksi atau penerimaan stimuli dari lingkungan luar, misalnya rasa sakit, gatal, panas, dan dingin. 3. Ekskresi atau pembuangan sisa metabolisme melalui kelenjar, misalnya kelenjar keringat pada manusia. 4. Termoregulasi atau mengatur panas tubuh pada hewan-hewan endotem atau homotem atau mamalia dan oves, dibantu oleh adanya rambut dan bulu. 5. Homeostasis atau mengatur kadar garam dan cairan tubuh atau osmoregulasi. 6. Tempat menyimpan cadangan makanan seperti lemak di bawah kulit dan tempat sintesis vitamin D. Komponen integumen. 1. Kulit. Ciri-ciri kulit yaitu: 1. Sebagai pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dan mengatur lingkungan. 2. Alat tubuh yang terberat, yaitu 15% dari berat badan. 3. Luasnya yaitu 1,50 sampai dengan 1,75 meter. 4. Tebal rata-ratanya yaitu 1,22 mm. 5. Daerah yang paling tebal yaitu 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis 0,5 mm pada daerah penis. Lapisan kulit manusia terdiri dari epidermis. Bagian luar kulit yang agak tipis terdiri dari jaringan epitel, merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. 2. Dermis. Terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor, pembuluh darah, pembuluh limpa, kelenjar, dan folikel rambut. Terdiri dari 1. Lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lapisan subkutan atau hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit dan menghasilkan banyak lemak. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas. Sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi.
merupakan jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. 2. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan kaki dan bagian dorsal. Terdapat dua jenis rambut, yaitu A. Rambut terminal atau dapat panjang dan pendek. B. Rambut velus, yaitu pendek, halus, dan lembut. 3. Kuku. Kuku adalah permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki. Terdapat lempeng keatin yang keras dan transparan. Tumbuh dari akar yang disebut kutikula, berfungsi mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan yaitu 170 hari dan kuku kaki 12-18 bulan. Kelenjar-kelenjar pada kulit. 1. Kelenjar sebasea berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. 2. Kelenjar keringat diklasifikasi menjadi dua, yaitu 1. Kelenjar ekrin terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. 2. Kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, scrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Fungsi kulit. 1. Sebagai proteksi, artinya masuknya benda-benda dari luar atau benda asing, invasi bakteri. 2. Melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh. 3. Menyerap berbagai senyawa lipid, vitamin A dan D yang larut lemak. 3. Memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. 2. Pengontrol atau pengatur suhu. Vasokonstriksi pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas, peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. 3. Sebagai sensibilitas, yaitu mengindera suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan raban. Lanjutannya, 4. Keseimbangan air. A. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembapan dalam jaringan subcutan. B. Air mengalami evaporasi atau respirasi tidak kasat mata kurang lebih dari 600 ml per hari untuk dewasa. 5. Produksi vitamin. A. Kulit terpejam sinar UV akan mengubah substansi untuk mensintesis vitamin D. Gangguan pada integumen. 1. Lepra. Lepra adalah penyakit yang terutama menyerang saraf periferal dan kulit yang dapat menimbulkan cacat dan kelumpuhan tangan, kaki, dan wajah. 2. Dermatitis atopik adalah penyakit kulit yang ditandai ruam kulit
yang timbul pada orang tertentu dengan kulit sensitif dan mudah teriritasi. 3. Karbunkel. Karbunkel adalah infeksi kulit yang meliputi seluruh folikel rambut dan jaringan subkutaneus di sekitarnya. 4. Leukoplakia, yaitu memiliki gejala yang ditandai dengan bercak-bercak putih tebal pada permukaan lidah dan biasanya terjadi pada perokok berat. 5. Kusta. Kusta merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang interseluler obligat. Yang pertama menyerang saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem endotelial, mata, otot, tulang, dan testis. 6. Selulitis merupakan infeksi pada lapisan subkutan kulit. 7. Herpes. Herpes adalah penyakit radang kulit yang ditandai pembentukan gelembung-gelembung berisi air yang berkelompok. 8. Morbus Hansen. Disebut kusta atau lepra, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi, setelah itu menyerang kulit dan organ-organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.